Shalom, Tuhan Yesus sudah datang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, 2 Tawarik 34, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang ketiga, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024 mengingatkan kita semua, khususnya di 2 Tawarik 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Di ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi 31 tahun Yosia ini memerintah sebagai raja di Yerusalem. Ini luar biasa, karena di mata Tuhan dia orang benar. Dia benar, makanya lama dia jadi raja 31 tahun di Yerusalem. 31 tahun Bapak Ibu Saudara. Itu waktu yang cukup lama. Ya, Raja Yosia ini. Ya. Jadi kalau kita hidup benar di mata Tuhan, tentu kita diberkati, ya, di dalam pekerjaan kita masing-masing. Ya. Diberkati, ya, seperti Yosia ini, ya, 31 tahun menjadi raja. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, kita juga 31 tahun diberkati oleh Tuhan dimanapun kita bekerja. Bahkan ditambah lagi, asal benar dulu, takut akan Tuhan. Ya, jadi Raja Yosia ini luar biasa, karena dia takut Tuhan. Ya, dia menjadi raja 31 tahun, dia memerintah di Yerusalem. Ya Bapak Saudara, ya, jadi kita harus, ya, ikuti suara Tuhan, ya, suara Roh Kudus, ya. Karena di dunia ini ada hanya 3 suara, ya, suara Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, suara setan, dan suara manusia. Jadi kita bisa membedakan. Cuma hanya 3 suara Bapak Saudara, ya. Jadi kalau suara setan itu artinya pendusta, pencuri, ya, penipu, itu suara setan, ya, karena setan pakai manusia itu. Tetapi kalau suara Roh Kudus, ya, suara Tuhan itu, ya, contohnya sekarang ini, beritakan firman Tuhan, kabar baik, ya, doain orang sakit supaya sembuh, itu suara Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Kalau suara manusia, dia bertanya supaya dia tahu, ya, supaya tidak nyasar. Ya, misalnya alamatnya di sana, dia tanya orang, ya, itu suara manusia. Jadi kita bisa membedakan suara-suara. Kalau kita anaknya Yesus, berarti kita paham, ya, karena kita dombanya Tuhan Yesus gembala kita. Yohanes 14 ayat yang Yohanes 10 ayat yang ke-14, kemudian Yohanes 10 ayat yang ke-27. Bapak Ibu boleh baca. Yesus gembala kita dombanya. Ya, nanti kita mengerti suara gembala kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita baca lagi di 2 Tawarik 34 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, ini. Ya, jadi dia benar di mata Tuhan. Ya. Yosia ini benar di mata Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dia mengikuti jejaknya seperti Daud. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita hidup harus benar di mata Tuhan.
supaya hidup kita diberkati. Ya. Kalau yang tidak benar di mata Tuhan, ya tidak diberkati. Walaupun dia kerja banyak uang, tapi sia-sia hidupnya. Ya, tidak ada gunanya, tidak ada damai sejahtera. Ya, yang hanya hidup berkekurangan. Ya, karena dia lupa, ya, bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Jadi saya mengalami soal itu. Dulu saya belum lahir baru, ya, masih rokok, masih judi dan lain sebagainya. Banyak kerja, banyak uang, tidak ada gunanya, tidak ada tabungan. Beda dengan sekarang, ya, gaji pas-pasan, ucap syukur, ya masih ada tabungan, hidup mencukupi. Ya, jadi lahir baru dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat lahir baru ada 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya yang lama sudah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi buanglah yang lama itu. Ya, tipu-tipu itu yang lama. Ya, perkataan iri dan sebagainya, buang semua. Ya. Fokus kepada Tuhan. Ya. Konsentrasi kepada Tuhan. Saya hari ini hari yang ke-16 Bapak Saudara. Jadi rencana besok hari yang ke-17 saya selesai baca Kejadian sampai ulang. Itu rencana besoknya Bapak Saudara. Jadi Alkitab harus dibaca. Kalau tidak baca rugi itu, menyesal tidak akhir. Ya, karena hidup sekali mati sekali. Ya, kita manusia ini mati tidak bangkit lagi. Misalnya mati hari Jumat, bangkit hari Minggu, tidak ada gitu kecuali Tuhan Yesus. Nah, jadi kita hidup sekali, ya, mati satu kali, selesai. Nah, pada waktu kita mati ini bagaimana? Ya, itu yang dipertanyakan. Ya, maka itu selagi masih ada kesempatan, ya, iman kita jangan terlepas dari Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada aliran kesembuhan. Yang bodoh jadi pintar, ada hikmat, ada pengertian, dan ada 9 karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat yang terakhir 2 Tawarik 34 ayat yang ke-33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi ini perintah Yosia kepada Israel. Ya. Dewa-dewa kekejian buang sini. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan Allah. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Itu harus disembah. Jadi Raja Yosia ini dia kasih tahu bangsa Israel harus berbuat apa. Ya. Kalau mau hidup lebih diberkati Tuhan, mengikuti Tuhan. Ya. Jangan mengikuti nenek moyang kalian. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ya, supaya kita mengerti. Ya, ada kuasa di firman Tuhan ini. Ya. Baca firman Tuhan itu ilmu surga itu. Ya. Iman itu. Ya, iman timbul dari baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Di Senin tanggal 24 Juni 2024, khususnya 2 Tawarik 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33, dan saya ingin lebih jelas membacanya, lebih lengkap membacanya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.